Ya, selamat datang kembali para mahasiswa. 3 minggu kita libur. 3 minggu? Iya, 3 minggu kita libur kan? Iya. Betul ya, 3 minggu ya. Mahasiswa kemana saja pulang kampung? Apakah sobat ngarit juga? Atau sobat ambiar? Dan ini kita balapan di Las Vegas saya. Juara dunia ditentukan di Las Vegas. Yeah. Ini adalah, saya pernah ke sana sekali waktu nonton F1. Memang tempatnya memang di mana-mana kasino ya. Tempat ini benar kota judi beneran ya. Iya. Ya, jadi di Indonesia sekarang ini sedang getol-getolnya kita mau obrak-abrik judi online. Kalau di sana judinya malah di kota dan rasanya kok adem ayem gitu. Oh, ternyata judinya offline jadi nggak kedetek GPS-nya. Situsnya aman ini karena offline. Jadi apapun soal judi ya, sekali lagi teman-teman, kita akan beragama mana yang baik mana yang tidak. Karena kata Bang Roma Irama ini memang bikin melarat. Baik, semalam kita lihat balapan cukup menarik, tapi yang saya Kemarin siang Mas Yo. Oh, siang ya? Oh iya. Semalam Sabtu malam di Las Vegas. Kan seolah kita di Las Vegas kan. Iya. Host kan nggak boleh salah gitu kan. Iya. Jadi semalam di Amerika dan sesiang di Indonesia kita nonton balapan yang sangat seru. Saya cuma menyesal sekali kenapa Gasly yang kemarin sudah podium 3 di Brasil, kemudian juga kualifikasi juga bagus sekali. Iya. Dan ternyata kemarin itu memang kita tahu ya, saya ternyata memang waktu di Brasil itu mesinnya memang dihajar habis-habisan gitu. Asa melihat balapan semalam bagaimana? Balapan dengan 2 hasil, makanya ini foto pertama yang dipasang adalah kita akan bahas 2 ini kan, karena satu sisi ini Max Verstappen ngunci gelar keempatnya, di sisi lain Mercedes kok tiba-tiba dominan. Kita beberapa bulan lalu pernah bilang bahwa akhir musim ini akan siapa yang kuat di mana. 4 tim di atas ini adalah tergantung kondisi lintasan, cuaca, pemakaian ban gitu. Dan contoh ekstrimnya terjadi di Las Vegas. Dan itu memang kalau begitu memang kemarin itu memang suhunya ya, cahaya istilahnya kondisi alam yang mempengaruhi balapan ini gitu. Harusnya iya. Nanti itu ketika kita bahas Mercedes nanti kita akan bahas itu. Tapi memang Formula One kadang-kadang juga yang bagong Formula One-nya juga ya. Kenapa? Ya, anak saya juga bingung. Ini siapa yang menang? George 2, Hamilton 3, semua di Max nomor 5. Iya. Loh, tapi kok juara dunia? Nah, itu di sana itu juara dunia ditentukan nomor 5 bukan nomor 1 sahabat. Oke, kita Om Bobby yang kebetulan di sana. Oh, Bobby di sana. Kali ini kali pertama meliput sebagai Disway kalau nggak salah ini. Oh iya. Dan di grup Disway, dan saya tanya Om Bobby, gimana Las Vegas? Tetap macet katanya. Jadi tetap ruwet katanya lalu lintasnya. Makanya kesini dia bilang, saya nggak pengen kesana sama sekali Om. Nggak pengen nonton F1 di sana sama sekali. Dan saya tahu itu November ya, jadi pasti dingin. Kelihatan ini jarang lihat kru F1 begitu langsung pakai jaket segala macam. Lama nggak lihat jaket-jaket F1 itu kan. Betul. Dan suhu temperatur lintasannya kan 12 derajat. Kebetulan saya juga baru pulang, izin ini saya masih jet lag ini saat syuting karena juga baru pulang dari Amerika. Saya di East Coast, nggak ke Las Vegas. Cuman sebelum kita bahas Mas Yo, saya ingin merasakan betul F1. Gimana di sana? Saya kebetulan ke Connecticut karena anak saya ada lomba di Universitas Yale. Tapi saya kan lewat New York. New York itu kan tempat percampuran semuanya. Dan saya benar-benar merasakan, oh ya, F1 sudah mainstream di Amerika. Kita dulu kan selalu bilang F1 itu di Amerika kok angel ya masuknya, kok susah masuknya ya. Tapi sekarang F1 itu sudah mainstream di Amerika. Dan itu petugas imigrasi juga bingung ya, kamu nonton apa? Apa itu? Iya, betul kan? Itu. Bahkan di kota Austin pun saya sewa mobil dulu, kenapa ini rame gitu. Dia nggak tahu kenapa ini rame. Jadi itu 10 tahun yang lalu ya, 12 tahun yang lalu seperti itu. 2013. Bahkan mungkin 7 tahun yang lalu pun saat ada F1 di Indianapolis pun juga orang masih bingung ngapain kayak gitu. Tapi kemarin saya ngelihat di subway ya, di kereta ini saya bisa membedakan yang mana turis mana bukan. Ini orang Amerika, ini warga warlock gitu. Dan dia pakai polo shirt ada McLaren-nya. Kemudian saya jalan-jalan di Connecticut, ada orang pakai kaos Ferrari kayak gitu. Wah, ini F1 ini sudah ya kayak orang pakai baju NBA, orang sudah pakai baju NFL, pakai baju baseball. Jadi F1 sudah makin mainstream di Amerika. Wajar kalau ada 3 lomba dan makin booming di sana ya. Jadi ya F1 malah ini Eropa yang ditinggalkan kayaknya ini, karena balapan di Eropa sudah siap-siap dirotasi ini kan. Iya, kalau kita lihat juga semalam
Vegas terkenal mahal, tapi kenapa juga masih 300.000 orang datang? Iya kan? Iya, itu dan ada 200.000 kamar hotel di Las Vegas itu. Kota yang memang benar-benar untuk turis ya, itu padang pasir, nggak ada apa-apa. Jadi salut lah buat F1. Maksudnya olahraga yang paling sejak kecil saya suka, yang kenapa kok dulu di Amerika nggak bisa booming, sulit masuk gitu. Sekarang malah dominan di Amerika. Iya, 3 balapan ya. Semalam aja saya lihat di sosmed juga. Ini Christine ini kan sama dengan Asa ya, anak-anaknya kan mengandung nama Ferrari semua kalau dia. Ini ada foto bertiga, warna yang satu kuliah di Kanada, yang satu mungkin sudah mulai lulus, jadi saya lihat nonton juga di sana ini. Di Las Vegas ya? Iya, Christine. Kalau anaknya namanya Enzo Hartono, jadi udah mengandung Ferrari semua. Itu saya lihat juga di Vegas juga ini. Ya mungkin kalau memang karena kan ini kota memang kota turis ya, kota turis judi memang. Kalau memang pengen mengunjungi pas F1 ya monggo. Saya yakin makin tahun harganya makin normal gitu, nggak kan tahun pertama kan harganya gila-gilaan. Tahun ini lebih normal, saya yakin kedepannya akan lebih normal dan makin pinter bikin acaranya sehingga nanti rekayasa lalu lintasnya akan makin mudah. Seperti biasa loh, kita dulu pertama kali ke Sepang juga chaos, pertama kali ke Austin chaos, pertama kali ke tahun pertama lomba itu selalu chaos. Tinggal bagaimana improve dari situ gitu. Iya, tapi kalau menurut saya Vegas ini sangat prospek ya, karena banyak orang yang bilang nonton F1 di Vegas mahal. Enggak mas, saya BIP. Kok bisa? Saya kan mengeluarkan biaya banyak. Nah setelah itu mampir ke kasino, pulangnya saya menang mas. Kalau menang gitu. Kalau menang. Kalau enggak ya. Dan menurut saya tetaplah ending yang bagus ini buat Las Vegas. Maksudnya balapannya jadi meaningful, walaupun finishnya tengah malam ya. Bayangin tengah malam masuk. Startnya itu jam 10 malam. 10 malam. Jam 10 malam hari Sabtu. Dan itu memang satu, marketnya F1 bukan hanya Amerika. Jadi yang nonton bukan hanya di situ. 2, memudahkan rekayasa lalu lintas, memudahkan macam-macam. Jadi tidak ngerepoti lalu lintas, karena kan yang dilewati itu Las Vegas Strip, itu jalan utamanya gitu. Nah kalau startnya jam 10 malam kan siangnya masih bisa dipakai lalu lintas normal. Oh, saya baru tahu. Saya pikir gini, kenapa 10 malam ya? Oh, ini kepentingannya untuk pembalap F1 mas. Kenapa? Ya semuanya jet lag mas, makanya. Nah, Eropa dan Amerika kan nggak terlalu. Ini malah repot. Untung saya sudah pulang mas Yo. Karena saya kan di Pantai Timur. Pantai Timur itu kan 3 jam lebih dulu dari Las Vegas. 2 jam atau 3 jam lebih dulu dari Las Vegas. Jadi ini untuk orang New York ini startnya jam 12 malam atau jam 1 pagi. Jadi buat orang Amerika lebih sengsara nonton balapan ini daripada kita gitu. Kalau dia di pantai barat ya start jam 10 malam, mau tidur nonton bisa. Tapi kalau dia di pantai timur, tengah malam mulainya. Enakan kita jam 1 siang kalau waktu Indonesia barat. Jadi untung saya sudah pulang, kalau enggak saya melean di Amerika karena saya di pantai timur. Jadi ya itu kita bahas, sebelum kita bahas 2 yang utama, pasti Max Verstappen sama George Russell sama Mercedes khususnya. Tapi kita bacakan dulu Mas Yo ya, karena konsekuensinya nanti dari sini. George Russell Mercedes 1-2. Istimewa ini, berarti tahun ini ada 4 tim yang pernah finish 1-2. Kapan? Saya nggak inget kapan terakhir seperti itu ada 4 tim bisa finish 1-2. Kapan terakhir Red Bull gitu maksudnya? Red Bull di awal musim. 2 lomba pertama 1-2 ya. Setelah itu McLaren pernah 1-2, Ferrari pernah 1-2, sekarang Mercedes juga 1-2. Mercedes harusnya sudah 1-2 duluan di Belgia, tapi kan waktu itu Russell kena diskualifikasi kan. Ini luar biasa musim ini. Dan Russell ini kan menang kedua musim ini kan, menang 3 kali dalam karirnya, 2 kali musim ini. Berarti ini tahun ini ada 7 pembalap yang pernah menang lebih dari 2 kali, menang lebih dari sekali. Kapan Mas? Kita kadang-kadang satu musim ada 7 pembalap menang, itu udah luar biasa. Ini satu musim ada 7 pembalap menang minimal 2 kali. Iya. Cuman sayangnya kan memang apa ya, kembali lagi kenapa ini diberikan Tuhan itu di pertengahan balapan sampai akhir gitu ya. Betul. Kalau dari awal kan ini dari stresnya seru gitu. Lebih mendebarkan musimnya. Mendebarkan gitu kan. Ya ini Sainz sama 3 ini ada kontroversinya dengan Leclerc, karena harusnya kalau timnya tegas harusnya tidak ada disalip, ini Leclerc harusnya di 3, tapi nanti itu pembahasan lagi, kita bahas juga nanti. McLaren ini damage limitation ya, dia tidak perform di sini, ada kaitannya dengan ya nanti kita bahas soal sirkuitnya dan cuacanya dan kondisinya lain-lain. Lando Norris dan Piastri tetap bisa finish 6-7. Norris ngamankan 1 fase lap di akhir, bukan untuk ngejar juara dunia pembalap, tapi untuk konstruktor itu. Untuk menambah 1 poin. Pokoknya pundi-pundi ya, cuman ini ya. Kemudian ini Mas Dewo, ini layak dibahas ini. Haas, RB, dan tadi Mas Dewo bilang Gasly, Alpine, karena
ini masih seru juga sampai akhir musim ini karena satu poinnya tuh bisa 10-20 juta dolar ini nanti. Iya, betul. Mahal sekali. Yuki Tsunoda yang sempat hampir ditolak imigrasi. Oh iya, sempat itu. Saya nggak tahu dia jawab apa ketika ditanya karena harusnya imigrasinya gampang Amerika kan. Malah kadang-kadang nggak ketemu orang sekarang. Tinggal mesin aja. Tapi ini bukti juga kalau F1 juga belum. Lah ya makanya nggak dikenal. Saya nggak tahu dia landing di mana ini. Mungkin ini anak kecil mana ini ngaku-ngaku pembalap F1 kamu kecil-kecil gini kok gitu. Nah Sergio Perez ini aduh memalukan ya, dia harus di sini. Harusnya dia kan kalau kita ngomong urut 1 2 3 4 urut, lalu ada Verstappen di sini kan harusnya urut timnya ini. Betul. Kualifikasi juga sudah rasanya juga udah dia memilih menghemat ban ya. Tapi dia sempat ngasih tow ke Verstappen. Oh iya. Jadi sempat berguna dikit lah. Kemudian Verstappen sudah mengunci gelar juara dunia. Nanti saya akan menyebut ini gelar terbaiknya, lebih baik daripada 2021 menurut saya. Kemudian Norris ya sudah tidak mungkin dan masih terancam dari Leclerc, hanya 21 poin. Makanya kemarin kalau Leclerc tidak disalip Sainz ini kan lebih dekat. Betul. Hanya belasan poin. Nah, ini akan penting buat Leclerc mungkin, walaupun secara keseluruhan mungkin nggak ngaruh siapa finish nomor 2. Piastri naik ini ke peringkat 4, bukan naik ya, sudah di sini. Sainz peringkat 5. Dua tim ini akan berebut juara dunia konstruktor, 3 termasuk Verstappen. Perez entah gimana nanti. Mercedes sudah tidak bisa merebut gelar, tapi Russell kan di atas Hamilton. Hülkenberg sekali lagi diam-diam dia terus mengumpulkan poin untuk Haas. Jadi ini mungkin Audi akan senang dapat dia pembalap yang stabil. Nah sekarang konstruktor. Saya sebelum oh sudah mati. HP saya bunyi, jadi saya juga nggak konsentrasi. Yang nelpon Ibu Suha ini mantan PR-nya Sepak Sirkuit. Jadi mau saya angkat, mau ikut siaran sekalian. Sudah mati. Oke, ini kita kembali ke balapan. Nah, ini sekarang konstruktor. Waduh. Nah ini 1, 2, 3 bagaimana Red Bull Perez ya, butuh Perez. Kita tahu kemarin sekali lagi mobil Red Bull bukan mobil yang terbaik tapi Max bisa memaksimalkan. Dia ini McLaren mengandalkan 2 pembalap yang selalu beriringan. Ferrari ini 2 pembalapnya beriringan juga. Mercedes pun beriringan, tapi Mercedes kan sudah nggak mungkin. Nah ini tinggal siapa ini? McLaren 608, Ferrari 584, kan selisihnya hanya 28. Itu mungkin lebih dekat Ferrari 16, ya ke sana saya. 24 selisihnya. Red Bull berat ya saya dengan 16 sisa balapan tambah 8 ya 24. Ya, kalau Red Bull berat ya sisa balapannya. Red Bull masih bisa tapi butuh Perez karena kan sisa 2 lomba. Kan butuh maksimal poin kan misalnya 25 dan 15, berarti kan 25 dan 18, 43 poin. Kan butuh 2 pembalap untuk mengumpulkan banyak poin. Susah Red Bull kalau susah, kalau Ferrari masih mungkin ya. Ferrari masih sangat mungkin. Nah, apalagi kalau kayak kemarin dua-duanya di depan 2 McLaren. Tinggal nanti masalahnya balapan berikutnya nanti cocok ke siapa, itu yang nanti bisa kita bahas juga itu. Nah, Mercedes ini Aston Martin stuck. Betul, sudah nambah lagi itu. So, ini yang akan seru. Ini mungkin kalau saya tidak menganjurkan taruhan, tapi kalau mau taruhan yang seru yang 3 ini daripada yang 2 di atas. Kenapa? Ini Alpine baru saja melonjak ke peringkat 6. Kemudian Gasly gagal finish, Ocon juga nggak dapat poin. Haas dapat poin kemarin, naik lagi. Sekarang Haas hanya 1 poin di atas Alpine. Kemudian RB juga kemarin dapat poin, tapi dia masih 3 poin, 4 poin di belakang Haas, 3 poin belakang. Ini masih 2 lomba loh. Ini masih seru ini. Dan kemarin kan kalau kita lihat siapa ada manajer dari Jepang, siapa Kubota ya? Komatsu Kubota. Itu kelihatan bahagia sekali ya. Ternyata ini. Oh iya, ini duit Mas ya. Makanya ini jadi ini 10 juta dolar per posisi mungkin. Jadi, makanya ini kan begitu bahagianya gitu kan. Ya kan dia profesional, bonus kan. Oh benar juga. mau juga karyawan juga dapat ya. Di tim F1 saya nggak tahu tiap tim seperti apa, tapi biasanya seperti ini. Yang saya tahu dulu ini zaman era lama ya. Kalau pembalap kayak Senna gitu ada bonus per kemenangan gitu, bisa sampai 1 juta dolar. Ada juga bonus untuk personal tim sampai ke tukang bersihin WC di pabrik.
itu semua akan bisa ada alirannya lah. Ada alirannya. Yeah. Minimal misalnya $1.000 per poin misalnya kayak gitu. Yeah. Jadi kan banyak ini. Luar biasa ya. Jadi satu sisi F1 ini memang di posisi sekarang ada posisi di mana tim pun tidak berprestasi pun sudah dapat duit sekarang. Iya. Itu kan berbeda dengan tahun 2000 ya. Kalau kita lihat, waduh, sampai nempel-nempel helmnya ada sponsor yang kita tidak kenal gitu kan. Iya. Kalau sekarang ini kan sudah kesejahteraan sudah oke sah. Tapi bonus juga gede. Gede pasti. Lebih Karena gede, kan? dengan adanya cost cap. Ya. Berarti kan pengeluaran itu dibatasi. Berarti kan kalau semakin banyak pemasukan khususnya dari F1 itu semua jadi profit. Profit, betul. Kalau itu jadi profit kan bisa diinvestasikan atau bisa dibagikan sebagai bonus. Jadi F1 sehat banget sekarang. Ini mungkin ya liga. Ini kan liga kita anggap liga ya, yang paling sehat di dunia. Jadi daripada kita sekarang bisnis tambang yang tidak jelas, mending bisnis Formula One aja ya kalau punya duit ya. Kalau tambangnya jelasan tambang. Wah, ini kapal tambang kok pengen orang numpak sepeda motor kan. Nah itu kita akan bahas dan sekarang kita ke Max Verstappen masuk Oke. Ini saya mau bertanya soal Max saya. Ya, ini oke lah, dua orang ini memang luar biasa. Ya. Ini kayak pasangan suami istri yang kadang berantem tapi ya ini. Ya, dan saya bisa melihat bahwa selama ini Formula One itu kan identik dengan teknologi yang luar biasa. Ya. Tapi ketika mobil ini namanya mobil apa ini biasa nggak salah? Rolls Royce ya. Pada saat mereka naik taksi ini kan Max juga kelihatan sekali kalau culun ya. Kalau mobil Formula One itu mahal tapi ternyata nggak punya fasilitas apa-apa. Jadi dia sempat tebal dibuka, oh bisa tempat minum ya kan. Ada desonya juga ya. Kita lihat ya mobil Formula One itu, dia kelihatan agak ngantuk-ngantuk. Iya ya, beda ya kalau angin sama AC ya. Nah, jadi ada ini tempat naruh botol. Oh ini tempat gitu. Saya terlalu seneng ya. Aduh, kamu belum pernah naik Kalia sih. Di sini mobilnya kalau untuk ojek online, taksi online kan Kalia sama itu. Ini yang jadi pertanyaan. Semalam kelihatan kemarin sore itu kelihatan sekali kalau dia tidak ngotot, tidak nge-push. Radionya kan sempat ada ngomong ya, kalau nggak salah itu Christian Horner kalau nggak salah. Ingat prioritas kita apa hari ini gitu. Nah, maksudnya apa? Saya dibalik-balik. Jangan cari perkara, amankan gelar juara dunia maksudnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia mau di-attack, jangan dilawan. Jadi karena dia masih punya, berarti tim sudah tahu bahwa dengan finish keberapa pun nggak masih aman. Dia di depan Norris soalnya. Ini di depan Norris. Iya, 3 poin kan, 3 poin depan Norris aman. Jadi Norris harus ngambil 3 poin. Jadi ya pokoknya jangan dilawan, yang penting amankan gelar, segera berakhir. Dan yang penting gitu kan, segera berakhir supaya tim habis itu menurut saya kan semakin cepat selesai semakin baik supaya tim bisa memikirkan next step kita apa. Kalau ini masih berjuang kan masih digantung. Sampai akhir itu juga energi terbuang ya. Ya mungkin memang hanya seminggu 2 minggu tapi kan digantung. Ini kan nggak kita sudah juara dunia, sekarang kita mikirin Perez ini seperti apa, gelar juara dunia konstruktor seperti apa, kemudian mobil kita pengembangannya seperti apa, kita bisa fokus ke itu sekarang. Jadi apa yang kita kejar sudah kita amankan, what next? Kan beban itu kayak lepas masuk. Walaupun sudah hampir pasti juara dunia, tapi kan selama belum dipegang, itu kan tetap ada sesuatu yang jangan pamali kan kalau untuk mikirin. Jangan main-main lah. Jangan main-main dulu. Ini kan sudah selesai, amankan dulu, kita lega, move on. Next berikutnya apa? Jadi ini penting buat psikologi tim segala macam itu sangat penting. Jadi kemarin pun juga istilahnya kayak Norris pun nggak bisa bermain-main juga karena nempel ya waktunya. Kalau tidak kan waktunya panjang kan dia juga bisa masuk dulu ganti ban yang fresh apa tuh 1 poin. Betul. Tapi kemarin kan Norris kayaknya sudah tanda kutip dia sudah ini nggak mungkin juara dunia. Kita lihat situasi, kalau kita di depan kita upayakan, kalau nggak ya kita fokusnya McLaren sekarang kan gelar juara dunia konstruktor. Terakhir kali mereka juara dunia konstruktor kan berapa? Saya aja nggak ingat 2001 waktu 99 98 waktu zaman Mika Hakkinen. Mika ya. Iya. Zaman Mika Hakkinen lama banget. Ya mungkin teman-teman yang awal silahkan. Tapi gini yang 2007 kan dihapus. Iya. Terlepas dari itu silakan teman-teman silahkan dikoreksi. Tapi pertanyaan saya akan lanjutkan lagi. Kemenangan tahun ini asal tadi bilang saya sangat setuju, saya ini termasuk kemenangan yang berat. Iya kan? Karena ini
apa ya, RB ini kan beda sekali dengan tahun 2022, 2023 yang sangat dominan sekali. Nah. Oke, ini ada 4 gelarnya Max ya. Nah, sekarang ini 24 kan RB-nya sudah rusak bawaan dari awal kan sudah tanda petik kan. Iya betul nggak? Dari awal udah kelihatan nggak kalau ini nggak akan potensi sekuat sebelumnya? Jadi ada yang kita lupakan gelar 2022 dan 2023. Terlalu gampang. Betul. Terlalu gampang. 2021 argumennya pasti 2021 atau 2024. 2021 ini dia harus pecah telur ya. Dia kali pertama dilempar ke api, tarung sama Lewis Hamilton. Dan harus bisa membuktikan dia bisa jadi juara dunia, kayak lulus ujian gitu. Dia lulus ujian tapi bagi banyak orang ada tanda petiknya. Karena kejadian di akhir. Oh, mainnya padahal nggak main di Bahrain deh ya, tapi dibantu wasit ya. Bagaimanapun itu ada pahitnya dikit Mas. Aftertaste-nya ada nggak enaknya. Iya, terlepas kalau kita ngomong ya juara dunia ditentukan di lintasan itu oke. Tapi kalau dalam aturan memang ada pahitnya dikit. Betul. Ada pahitnya dikit. Tapi secara performa itu dia keluar dari dia keluar dari kurungan ini loh. Max Verstappen bisa juara dunia itu 2021 kita akui. 2024 ini challenge dia kan bukan hanya mobil Red Bull yang sejak tengah musim bukan lagi mobil terbaik. Buktinya Perez nggak bisa ngapa-ngapain sejak tengah musim. Sejak tengah musim. Awal musim kan masih 1-2 dua kali. Waktu awal musim 2 lomba pertama kan bilang terulang lagi ini. Tapi kemudian kan tidak. Makin sulit. Tapi di saat situasi sulit itu, ini tantangan teknisnya Max ya. Di saat mobilnya belum tentu bukan nomor 1, belum tentu nomor 2, belum tentu nomor 3. Bisa jadi mobilnya terbaik keempat gitu. Dia bisa memaksimalkan poin, memaksimalkan posisi. Bahkan di saat yang lain blunder, dia bisa menang di Brazil itu. Itu menunjukkan satu kelas mengatasi tantangan-tantangan teknis. Ini ada Michael Schumacher ya. Ketika Michael Schumacher di Benetton dulu kan mobilnya bukan yang terbaik itu yang waktu tahun 95. Waktu itu kan Williams yang lebih baik, tapi dia bisa meraih kemenangan gitu. Teman satu timnya berantakan semua. Sejak 94 itu. Termasuk bapaknya Max kan, Jos kan. Kan itu teman satu timnya Michael. Itu tantangan teknis yang dia taklukkan dengan kemampuan nyetirnya. Yang kedua, politik internal timnya lagi parah. Oh iya lupa kita betul. Ya, jadi yang saya anggap kenapa ini lebih baik waktu 2021 seluruh tim ini solid ke dia gitu. Termasuk bos-bosnya masih ada semua. 2024 ini sudah terjadi perpecahan di Red Bull. Pemegang sahamnya yang Thailand dengan yang Austria sudah agak beda kemauan. Kemudian skandal internal tim yang bikin perpecahan. Yang ada kubu Horner, ada kubu non Horner. Kemudian Adrian Newey memutuskan keluar tanpa Adrian Newey ini ya. Jonathan Whitley memutuskan keluar. Jadi dia harus menjaga fokus, menjaga konsentrasi untuk ngejar gelar di saat kanan kirinya ini bapaknya ikut berantem, ya kan, bosnya lagi dirundung skandal. Dia tetap harus fokus ke dirinya sendiri. Jadi menurut saya ini gelar terbaiknya karena dia harus melawan 2 tantangan berat. Jadi internalnya itu sangat mengganggu sebenarnya. Tantangan teknis, tantangan politis internal. Wah itu berat banget Mas. Itu kalau pembalap lain belum tentu kayak gitu. Belum tentu bisa kayak gitu. Karena kan ini pasti ada. Ini yang kita lihat di luar ya teman-teman. Yang kita lihat bosnya ini Whitley keluar, Newey keluar. Di bawah itu kan pasti riak-riaknya kan pasti ada. Pasti ada. Bagaimana tim berkomunikasi, bagaimana tim syukur ini tim profesional banget ya. Jadi persiapan mobil segala macamnya tidak terganggu. Tapi Max kan disoroti luar biasa dalam konteks ini. Masih berhubungan dengan jurnalis Inggris juga yang sedikit banyak juga mempengaruhi. Ya itu saya tidak se-ekstrim itu menilai bias Inggris ya. Tapi ya bagaimanapun kan media-media yang dikonsumsi dunia adalah yang berbahasa Inggris. Jadi kadang-kadang itu interpretasi juga gitu. Jadi maksudnya kan serangan Max itu kan nggak main-main gitu. Ini orang hebat kalau gitu ya. Iya dia yang juara dunia Mas. Nggak kepengen diasporakan ke Persebaya. Nggak bisa. Kalau dia bisa main bola udah ditelepon Bang Erik ini. Kan dia pembalap F1. Tapi ini saya kalau salah dikoreksi. Lucksnya calon juara atau champion ya. Ada lucknya juga kan ya. Saya mau ngomong lucksnya ini
beruntung 2021 itu kalau dia kondisi seperti ini melawan Hamilton habis. Karena head on satu-satu. Iya. Ini sekarang dibantu dilawan McLaren, ada Ferrari, ada Mercedes. Jadi poin ini kan bisa merata kan, bisa di saat yang lain ini kan ada 4 tim ini ya. Di saat yang lain ini ada yang begini naik itu kan dia tuh konstan terus. Tapi kan poin utamanya pecah-pecah, enggak. Coba kalau McLaren terus yang menang, habis dia. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Karena Ferrari nyolong, kadang-kadang dicolong lagi sama Mercedes. Kemarin Mercedes. Nah, itu kan menguntungkan Betul. Iya kan? Tapi kalau dia nggak ngamankan poin, tapi kalau dia nggak ngamankan poin kan sama aja. Benar. Dia tetap kemarin, mungkin dia seharusnya di belakang McLaren kemarin. Nah, ini saya ingin tanya. Mungkin loh ya. Ya jadi gini benar. Saya tuh kemarin ketika melihat Max juara, terus nanti Asa yang akan membahas soal Lando ya, karena akan sempat terjadi bahasa Lando dengan Lando yang luar biasa. Tapi gini kalau kita lihat Max dengan kondisi tekanan yang sangat tinggi, kemudian faktor lucknya luar biasa, kemudian saya suka Max ini kan orang yang tidak pernah menyerah gitu kan. Ketika kenapa juga waktu ditabrak Lando yang rusak itu kan menurut saya kan titik balik di situ menurut saya. Titik balik kedua adalah Brasil kemarin. Nah, titik kunci itu. Titik kunci kan. Nah, sebenarnya saya pengen tahu Max kalau dengan Lewis Hamilton matang Lewis. Dengan Alonso lebih matang juga secara emosional karena lebih tua. Tapi dengan Lando dengan ini jaraknya berapa sih? Lando kok begitu kemarin 2 tahun 3 tahun mungkin. Ini teman-teman ya, ini kita lanjut Lando karena setelah ini kan pasti ucapan-ucapan itu banyak, dan tetap yang ucapan lucu tetap dari Lando. Karena Lando langsung posting foto Lando dengan Max waktu masih go-kart ini, dan ini kelihatan bedanya ya, ini belum tumbuh, ini sudah tumbuh. Ini masa saya gini, ini apakah faktor ini yang membuat persaingan itu, coba kalau Lando itu adalah Lewis Hamilton tahun ini mungkin akan lebih sangar juga gitu kan? Betul, Lando belum lolos ujian. Dia kemarin dikasih lembaran tesnya, tapi belum lulus. Kayak gitu. Tapi Lando ngucapinnya bagus Mas. Dia langsung bilang selamat atas 4 title-nya teman. Luar biasa tahun ini. Menyenangkan fighting dengan kamu. Rasanya baru kemarin kita ngambil foto ini waktu go-kart itu. Jadi makanya saya agak waktu setelah di Brasil kan yang namanya pembalap kalau habis kalah itu dalam olahraga apapun, bahkan dalam kehidupan kita kan pasti ada keselnya, dan ada omongan-omongan yang mungkin bukan pelintirisasi rawan dipelintir ya. Kutipan utuhnya itu kan dia bilang dia ngomong situasi secara umum gitu, bahwa saat ada red flag segala macam, jadi ini ada luck-nya kayak gitu. Tapi ini yang saya sedihkan dari era sosmed ya, sebagai jurnalis yang diambil biasanya cuma satu penggal ngomong ini bukan skill, ini luck. Nah, itu kemudian diinterpretasikan bahwa Lando bilang Max menangnya hanya karena luck, bukan karena skill. Pembalap kelas dunia kok ngomong kayak gitu. Kalau dibaca utuh itu kan kayak gitu. Nah, yang saya khawatirkan adalah ini era sosmed itu kan kayak gitu, era X, era kutipan penggalan-penggalan itu bahaya banget gitu. Masalahnya adalah banyak penggemar F1 yang baru-baru, yang muda-muda, banyak tanda kutip pengamat-pengamat atau komentator-komentator F1 yang mungkin nggak pernah jadi jurnalis, yang nggak pernah liputan langsung, yang nggak pernah dapat pemahaman jurnalistik bagaimana menyampaikan sebuah kutipan. Kemudian makin memanasi bahwa bilang itu makanya saya kalau di episode yang kemarin kan saya copy itu kutipan penuhnya saya taruh gitu. Kalau saya salah interpretasi mungkin sekolah saya yang salah gitu. Gitu. Tapi Mas Dewa tahu kan kalau kita liputan F1 pembalap kalau ngomong kan panjang-panjang gitu kan. Nah itu kan kadang-kadang kita nggak mungkin ngambil utuhnya semua, dan tidak, kebetulan Lando memang orang Inggris jadi bahasanya Inggris, tapi kan nggak semua pembalap F1 itu bahasa Inggris gitu. Jadi kadang-kadang kan interpretasinya seperti apa juga gitu. Nah ini yang kita harus lebih mereka tidak sebodoh itu. Pembalap-pembalap ini semua lebih hebat dari kita, mereka semua lebih kaya dari kita, mereka semua lebih dapat didikan PR dan ada pengawas PR-nya di situ. Jadi mereka nggak mungkin semurah itu ngomong ini bukan skill, ini luck, itu nggak mungkin itu. Jadi apalagi ini buat teman-teman yang antusias menyuarakan F1, tolong
Ya kan les-les online jurnalistik juga ada. Gunakan itu loh, jangan semudah itu ngambil penggalan kutipan. Ini mereka itu teman, jadi saya sih ketawa aja, nggak mungkin. Kita semua tahu Lando sama Max itu teman, satu angkatan gitu, walaupun Max sedikit lebih tua. Dan Max kan kemudian balasnya juga bagus, Mas Yo. Saya bilang ke Lando, waktumu akan datang suatu hari, kamu hanya harus sabar. Ini mereka ini teman, jadi ketika yang ribut itu netizen, mohon maaf ini cekak ya kayak gitu ya. Maksudnya yang kemampuan analisisnya harus lebih didewasakan gitu. Tapi kalau di jurnalistik, maaf ya, ini saya awam, saya juga kalau salah mohon maaf. Kan kadang-kadang juga ada ya gaya-gaya bombastis yang supaya orang melirik gitu kan. Iya. Kalau di media kayak saya dulu mungkin itu bisa jadi judul kayak gitu. Tapi itu bisa diterangkan dalam teks. Kalau ini podcast seperti ini, kita bisa ngomongkan, kemudian kita bisa jelaskan runtutannya. Jadi bukan berarti kutipan itu kemudian dibawa kemana-mana kayak gitu, enggak. Karena tetap harus ada omongan utuhnya seperti apa. Apalagi itu kan komentar setelah baru keluar dari mobil, baru nimbang di wawancara TV kan waktu itu. Nah, jadi kalau diambil utuhnya itu kan nggak kayak gitu. Kan transkrip itu F1 itu hebat teman-teman ya. Kalau Anda pernah liputan F1, kayak saya misalnya, Mas Yo fotografer di belakang biasanya kalau di ruang konferensi pers, saya kalau nanya biasanya itu nanti setelah press conference di F1 itu nanti akan keluar transkrip dari semua omongan yang terjadi di dalam ruang konferensi pers itu. Detail F1 itu. Jadi supaya tidak ada pelintiran-pelintiran seperti itu. Jadi nanti bisa keluar itu. Azrul Ananda waktu itu. Saya nanya apa, jawabannya siapa, dari siapa, seperti apa. Itu akan keluar transkripnya. Jadi nggak akan bisa saya ngeles, saya nggak nanya itu, nggak bisa. Di F1 kalau itu konferensi pers resmi akan keluar, resmi. Akan keluar transkrip itu. Pernah sih saya salah kutip gitu. Yang nanya saya ditulisnya Arief Kurniawan Bola, waktu itu saya ketawa aja masa dulu. Ini kan aku yang ngomong ya, yang notulennya salah ketik dikira karena kita duduknya sebelahan dikira aku yang ngomong kayak gitu. Tapi itu kan nggak masalah. Yang penting pertanyaannya ada dan tapi itu ditulis nanti siapa yang nanya anunya seperti apa. Jadi ya, masalahnya di era sosmed sekarang ini kan semua copy paste ya, saya aja ngambil dari sosmed ini kan kayak gitu. Cuman kan karena kita punya pengalaman, jadi ya kutipan-kutipan penuh ini F1 aja ini kan dari F1 Mas Yo. Diambil kan kutipannya yang wise, yang utuh kayak gitu. Jadi I told him your time will come one day. Jadi dua ini teman, dan ini ya Dek Norris belum lulus ujian tahun ini, tapi kan siapa tahu nanti bisa. Buktinya kan Mika Hakkinen juga butuh waktu, Damon Hill butuh waktu, Jenson Button butuh waktu. Nggak semua juara dunia itu levelnya seperti Max. Dan kalau kita kembali ke Lando ini juga menurut saya juga, maaf ya ini kalau saya salah lagi, Lando ini kan tidak 100% yang salah gitu. Timnya juga masih bagus kan. Kalau dari awal misalnya tim order misalnya tim order, ayo apa yang terjadi? Seru loh ini balapan ini. Tapi yang terjadi kan memang poin ini sudah digerogoti temannya sendiri gitu kan. Ya, timnya mungkin karena timnya juga kaget kok kita dapat kesempatan ngerebut gelar. Jadi kita belum pernah memikirkan kalau ini terjadi kita harus ngapain. Iya lah, ini yang saya kaget di Formula One. Kenapa tim sebesar di Formula One tidak bisa punya data bahwa misalnya Red Bull 1-2 dominan. Tapi kan mereka juga pasti tahu kan datanya saat di tikungan gimana bisa dianalisis kenapa tambah melorot. Ya, banyak hal kecil-kecil ya kayak misalnya. Ini jadi kaget kan. Ternyata kok bisa nyodok gitu kan. Hungaria kalau kita kembali pole position Norris, tapi startnya menang Piastri, kemudian Piastri dibiarkan menang. Itu kalau di McLaren lama itu nggak akan terjadi. Ron Dennis dulu, dan itu terjadi pada Mika Hakkinen dan David Coulthard waktu itu awal musim 2000 atau 2001 atau malah 99, saya lupa, 98 mungkin. Ketika qualifying, siapa start di depan, dia yang akan prioritas. Itu Ron Dennis tegas soal itu. Waktu itu sampai Coulthard sampai harus ngalah di lintasan, atau ketika misalnya McLaren bikin kesalahan pit misalnya, David Coulthard harus pit stop lagi supaya Mika Hakkinen di depan lagi. Itu komitmen McLaren dulu, siapa yang dapat pole position dia yang diprioritaskan. Tapi di McLaren tahun ini kan di Hungaria tidak terjadi. Yang paling cilaka di Monza ketika Piastri bikin Norris harus ngalah pada Leclerc yang tikungan chicken pertama itu, chicken kedua itu yang bikin kecelakaan. Nah itu tim ini pasti akan setelah tapi dia fokusnya juara dunia konstruktor dulu ya. Ketika sudah merebut juara dunia konstruktor pasti nanti akan ada meeting lagi. Oke, tahun depan kita punya kans ini dari awal musim.
Kan F1 itu momentum kan, tidak mungkin langsung jelek gitu. Mungkin tengah musim jeleknya, tapi dia punya momentum. Kita harus ngapain kalau ini terjadi? Itu harus ditegaskan dari awal, kalau tidak gantung terus seperti sekarang. Iya, dan itu kan yang diuntungkan kembali lagi Max. Iya, betul. Iya kan? Ferrari pun sama ini nanti Mas. Ferrari nanti akan punya anu yang sama, karena Sainz kemarin ada balelonya. Sainz kemarin nggak nurut kan? Sama kan dikasih tahu harus nurut jangan nyalip atau apa komunikasinya. Sampai Leclerc nyindir, tolong kasih tahu dia, mungkin dalam bahasa Spanyol kayak gitu. Kan sempat ngomong kayak gitu di radio. Saking sebelnya. Nah ini kan dalam konteks ini Sainz nothing tulus, aku udah nggak akan di sini lagi kok. Mungkin aku sulit naik podium tahun depan. Ini kesempatanku. Jadi ya aku jadi pembalap, aku brengsek gitu. Iya. Dan toh juga temannya juga tidak sedang merebut juara dunia kan. Betul. Jadi ya sudah emang gue pikirin gitu kan. Jadi menurut Asa tahun depan Ferrari juga harus menegaskan ini dari awal, karena tahun depan ada Hamilton Mas Yo. Ini juga piranha main kan? Oh macan nih maksudnya. Siapa namanya Leclerc harus nunjukkan dia itu alfa. Kalau enggak, ini alfa yang ini akan makan dia gitu. Dan itu Ferrari harus punya meeting di awal musim, skenario yang mungkin terjadi. Iya, lawannya alfa. Dan itu harus tertulis kontrak, karena kalau enggak bahaya ini. Sorry, di tim ini ada yang alfa. Ya lawannya itu apa? Nggak tahu. Minion. Alfa. Kalau di Indonesia gampang, Indomaret itu kan. Nah, ini untuk Ferrari jelas ya. Jadi ini memang ya udah, ini tahun ini memang saya kesempatan untuk naik podium walaupun 2 atau 3 kan. Tahun depan Williams. Williams kan, gitu kan. Orang temannya aja yang Colapinto yang katanya digadang-gadang aja salah kemarin. Nabraknya kan pas ada apa bahasanya, e-board atau apa yang tulisannya Pirelli. Asem, ternyata ban keras. Ban lunak deh enak gitu. Nah, sekarang gini sorry kembali ke Lando tadi agak mundur ya saya. Kenapa Lando kenapa McLaren begitu drop kemarin? Kan harapan saya kemarin wah ini Lando bisa di depannya Max. Jadi biar kita olor-olor juara dunia itu nggak bisa. Betul. Walaupun harapan kecil tetap berlanjut. Ya waktu practice 1 kelihatannya oke, practice 2 kelihatannya oke, tapi ketika qualifying memang McLaren underperform, termasuk juga Red Bull sebenarnya. Ini ada kaitannya dengan sayap. Jadi sayap di Baku kan mirip dengan Las Vegas. McLaren kencang, dan waktu itu ada kontroversi yang mini DRS itu. Dan setelah itu kan FIA bilang sayap ini jangan dipakai lagi ya. Nah, ini ada kaitannya sama itu juga. Tapi tetap bukan suhu berarti. Kenapa? Bukan suhunya. Kalau khusus McLaren dia problemnya di top speed, tapi itu juga masalah yang sama dengan Red Bull. Red Bull tidak punya, dari awal musim tidak punya sayap yang low drag yang untuk Monza itu, yang untuk lurus panjang-panjang itu. Jadi Red Bull memang masalah di sini, tapi McLaren juga tidak masalah di Baku, masalah di sini karena sayapnya tidak boleh dipakai lagi. Jadi Red Bull kan sampai harus motong, ada di sosmed ada itu, Red Bull harus motong sayapnya, jadi lekuan di atas sayap. Moga-moga saya kebetulan nggak ada gambarnya Red Bull. Tapi sayap di atasnya itu harus dipotong. Yang tiga mobil 3 tadi saya kalau tahu. Yang mobil ini McLaren Norris. Dia sayapnya memang sepertinya low downforce, tapi ini tidak ideal untuk di sini karena sayap yang ideal adalah sayap yang dipakai di Baku, dan itu nggak boleh dipakai. Ini bagian atas ini Mas Yo. Ini punyanya Perez ya, tapi bagian atasnya di gerinda gitu. Jadi supaya lebih low drag, supaya tahanan anginnya berkurang, dan bagian lain mungkin. Jadi harus digerinda secara manual. Tapi ya tetap tidak bisa mengalahkan top speednya Ferrari yang top speednya top kan. Ya, tapi kan dari sini kelihatan sekali memang nih juara dunia itu memang udah takdir kan. Tetap untung lagi. Yang ini bagus tapi nggak boleh dipakai. Yang ini nggak cocok tapi masih boleh dikikir gitu, dipotong-potong gitu kan. Jadi ya di saat dia nggak baik, McLaren juga nggak baik. Jadi diuntungkan juga di situ. Nah ini yang terjadi. Ya McLaren, tapi McLaren apa sih ya? Qatar ini makanannya McLaren nanti ya. Qatar habis ini ya. Minggu depan atau 2 minggu lagi? Ya, tapi kan omongannya Asa tadi benar. Kunci dulu juara dunia, setelah itu udah. Weekend ini kan? Langsung weekend ini kan Qatar kan ya. Iya kan. Jadi kan intinya juara dunia kunci dulu loh.
Ya, itu terserah mau domain apa gitu kan. Ini nanti ke depan ini 2 lomba terakhir. Red Bull mau eksperimen komponen, mau nyoba-nyoba, ya sudah nggak masalah. Wah, jadi kesimpulannya adalah juara dunia adalah karena takdir dah. Takdirnya memang pinter, takdirnya mobilnya bagus, takdirnya memang timnya bagus. Nah, sekarang Mercedes Mas Jawa, karena teman-teman pasti nanya kenapa Mercedes kok bisa dominan. Terus kan semua kaget. bukan hanya Mercedes pun kaget. Toto Wolff sempat ditanya, Anda tahu kenapa mobil Anda bisa dominan? Ya kita tahu. Cuman yang kita nggak tahu bagaimana bikin ini bagus di tempat-tempat lain. Jadi ada faktor lucknya juga ya. Semesta mendukung. Iya udah ya. Jadi settingannya ini hanya kira-kira tapi cocok gitu kan. Nah, kalau ditanya apa kuncinya Mercedes, ini ya benar-benar alam ya. Satu, Las Vegas ini bulan November teman-teman. November akhir lagi, mendekati akhir, dan itu kan sudah memasuki musim dingin. Nevada, Las Vegas itu gurun pasir, walaupun dia agak ke selatan dan agak ke barat, tapi dia tetap dingin gitu. Saya kebetulan pernah ke Vegas musim panas, musim dingin, karena kan dari tempat saya kuliah nggak terlalu jauh, jadi sama teman-teman kan sering main ke sana. Main bangkoin. No comment. Jadi kalau ke sana kalau musim dingin pasti dingin, dan kebetulan tahun ini lebih dingin dari tahun lalu, dan suhu permukaan lintasan itu kemarin kalau nggak salah itu sampai 12 derajat Celcius. 12. Padahal di sirkuit-sirkuit yang Eropa musim panas itu bisa minimal 35 sampai 50 derajat Celcius. Kalau Asia, kalau di Sepang berapa? Nah, itu 50-an itu ya, 45-50 Celcius. Suhu udara dengan suhu permukaan lintasan dibedakan ya. Iya. Jadi mereka ngukurnya ditembak aspalnya gitu, suhunya berapa. Satu itu suhunya dingin banget. 2, aspalnya ini mulus banget katanya. Mulus, licin banget katanya. Saya jadi penasaran kalau ke sana pengen lihat aspalnya, karena kan kalau kita ke sana kita bisa ngerasakan aspalnya. Iya, lintasan sih ya. Jadi pengen tahu semulus apa gitu. Jadi ini katanya satu mulus licin plus dingin. Itu kombinasi terburuk untuk ban F1. Karena kan dia seperti ice skating, Mas. Betul. Jadi dia harus panas optimal supaya bisa ada cengkeraman. Ada cengkeraman. Nah, Pirelli sudah membawa 3 ban paling lunak. Jadi dari 5 ban dia itu yang 3 paling lunak yang dibawa. Tetap aja nggak bisa mencengkeram karena suhunya dingin. Nah, kebetulan musim ini Mercedes itu jeleknya adalah bannya boros musim ini. Betul. Positifnya ban boros adalah cepat panas. Ban cepat panas bagus di Las Vegas karena mencekram. Jadi ketika yang lain butuh manasi, dia sudah panas duluan gitu karena udah gigit duluan. Itu kelihatan waktu qualifying ya kalau nggak salah. Qualifying atau latihan, ada analisis bagus itu, Peter Windsor yang ngomong. Di saat hot lap di sektor 1, Hamilton tuh langsung 0,3 detik lebih cepat daripada Sainz Ferrari. Langsung satu sektor langsung 0,3 detik lebih cepat. Di akhir lap Ferrari hanya 0,1 lebih lambat. Berarti bannya itu begitu cepat gigit sehingga langsung on. Tapi di akhir udah mulai overheat gitu. Sedangkan Ferrari dia panasnya agak lama, di akhir lap dia sudah hot. Nah, itu menunjukkan bagaimana sensitifnya mobil-mobil F1 sekarang untuk mengonkan ban. Jadi mobil-mobil yang irit ban belepotan. McLaren itu irit ban, belepotan di sini. Maksudnya dia tidak bisa dapat kualifikasi yang bagus, dan itu ketika lomba ya akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Karena butuh waktu lama udah ketinggalan juga gitu. Nah, Mercedes ini ditolong banget saat dingin. Gitu. Belgia kan dingin waktu itu. Dia bisa menang di situ. Bisa 1-2 juga waktu itu. Belgia dingin, tidak sedingin ini, tapi dingin. Jadi ketika lintasannya dingin, dia diuntungkan. Tapi omongannya Asa nggak bisa dipegang ya. Tadi dia bilang ini hot lap gitu kan. Dia bilang lintasannya dingin. Kapan hotnya itu? Kapan hotnya? Nah, dan itu kan seharusnya 1 stop, Mas Yo. Normalnya ini lomba tahun lalu 1 stop ya. Tahun lalu 1 stop. Harusnya kan sampai Pirelli pun bilang sebelum 1 stop. Saking mereka mengantisipasinya 1 stop. Tidak satu pun tim, maksudnya tim yang di depan-depan ya. Mereka hanya dari jatah ban yang mereka dapatkan, mereka hanya memilih 2 set ban hard.
Dan itu sama sekali nggak pernah dipakai waktu qualifying dan latihan. Semua disimpan untuk race. Untuk race ya. Jadi 2 ban hard yang dipakai mereka saat lomba itu fresh semua karena nggak pernah dipakai. Karena waduh ternyata butuh ban hard ini karena ban softnya ban medium aja cuma tahan 10 lap. Wah, jadi ini lintasan nggak banyak tikungannya loh, tapi ban medium hanya tahan 10 lap. Iya, tapi kalau kita lihat sekarang Formula One ban sangat berperan tergantung lintasan. Wah, itu ini harus kerjasama dengan Pak Basuki. Ini Pak Basuki kan Menteri Pur itu kan dulu jago bikin aspal itu jalan-jalan. Nah, tapi bukan dewa cuaca Mas. Tapi oke. Ini kalau analisa Asa seperti itu. Jadi kalau istilahnya apakah di sini ada upgrade atau apa untuk Mercedes? Enggak ya? Ini sudah akhir musim Mas Yo. Jadi ini memang murni karena kayak upgrade yang ada ya sudah dihabiskan menurut saya. Jadi memang ya karakter mobil ya. Jadi setiap mobil punya karakter sendiri-sendiri yang sudah nggak bisa diapa-apain. Tapi itu bisa menguntungkan di satu sirkuit, merugikan di sirkuit lain gitu aja. Nah, kalau kita bicara kembali era-era tahun 2000 dengan sirkuit yang itu saja, dan sekarang bertambah banyak, dan juga sekarang faktor cuacanya tambah gila, ada Timur Tengah, ada karena Amerika. Balapannya sekarang dari Maret sampai Desember. Betul. Nah, ini berarti sekarang ini semakin rumit dong F1 itu kalau ngomong. Ini Mas Yo, poin penting banget Mas Yo. Makasih ngingetin dulu tahun 2000-an. Hari ini aku rodok pinter ya. Aku cuma salah soalnya aku lagi jet lag kayaknya. Aku cuma salah komatsu tadi aja. Tapi hanya aku pinter. Oke, silakan Sa. Enggak, itu karena dulu hanya 16-17 lama Mas Yo. Betul. Maret April sampai paling Oktober maksimal. Itu jedanya lama tengah-tengah. Dan karakter sirkuitnya rata-rata Herman Tilke yang medium downforce. Sorry saya potong, maaf. Asa tadi bilang hanya 17 dan itu Herman Tilke dan jaraknya tuh lama sekali dan nggak ada sosmed. Gila nggak? Iya, nggak ada sosmed. Nggak ada hiburan loh kita. Nggak ada hiburan. Iya. Cuma majalah. Majalahnya bahasa Inggris nggak ngerti ya. Oke, lanjut Sa. Karakter sirkuitnya gitu-gitu. Jadi dulu kalau punya mobil yang jago di medium downforce, ya sudah dia akan kuat. Jadi mobil tidak perlu punya karakter khusus, karena kalau dia punya karakter khusus kayak Ferrari dulu tahun 90-an jago mesinnya karena V12, dia kuat di sirkuit-sirkuit cepat, dia hanya bisa menang di Hockenheim sama di Monza. Di yang lain-lain nggak bisa kayak gitu. Ini Hockenheim yang lama ya, yang masih lurus-lurusan ya. Kalau Hockenheim yang baru kan sudah belok-belok ya. Nah, sekarang bener Mas, sekarang 24 lomba, musimnya mulai variatif, panas sampai dingin ekstrim. Kemudian variasi sirkuitnya jadi macam-macam, sirkuit jalanannya jadi makin banyak, yang itu sulit diprediksi karakternya. Mobil jadi semakin sulit nyari karakter yang sweet spot kan Mas. McLaren misalnya, dia tahun ini ngejar tahun-tahun sebelumnya McLaren jago di lurus-lurus, tapi hanya bisa berperan di Monza. Sekarang dia punya mobil yang true all-rounder, tapi saat butuh nggak bisa menang. Saat butuh ya. Saat butuh nggak bisa menang. Apakah Brazil juga termasuk butuh ya? Maksudnya gini, itu kan hujan kan juga dingin ya? Walaupun nggak bisa. Tapi nggak bisa karena alam itu ya. Kedua juga banyak udah memang ban basah. Jadi ini sudah alam ekstrim. Iya, lanjut. Tapi Red Bull juga gitu, dia nggak bisa lagi dominan di semua sirkuit. Kalau dulu mobil dominan sudah selesai dia. Dominan awal musim sampai akhir musim. Enggak, dulu tuh maaf kalau nggak salah saya bilang kalau tesnya itu di mana dulu Barcelona. Di Barcelona udah oke. Ya, udah selesai. Sebentar, di Australia oke. Balapannya pertama Australia kan, Melbourne kan. Selesai. Ini sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Jadi dan ada sosmed lagi. Jadi gorengannya tuh asik. Ada hiburan banyak lah. Ada cost cap, dia nggak bisa ngembangin. Ada cost cap ya, betul. Kemudian jam terowongan angin dibatasi, biaya upgrade dibatasi, sehingga ya bagus ini. Maksudnya kapan kita terakhir kali era dulu nggak mungkin terjadi tengah musim berbalik peta kekuatan. Yang ada mungkin didekati. Contohnya Brown GP ya. Karena dia udah cost cap duluan. Karena dia cost cap duluan nggak bisa ngembangin, di akhir musim dikejar, tapi udah nggak kejar. Tapi kan sudah nempel semua waktu itu kan. Ini yang era baru F1 ini asik, luar biasa. Ya ini kasihan Hamilton aja Mas, karena kalau Hamilton kemarin qualifying-nya nggak jelek, mungkin dia yang dominan ini, tapi ya dia nggak bisa dapat.
Ya, kita lihat 2 lomba terakhir Hamilton masih bisa menang nggak dengan Mercedes. Mungkin peluang Mercedes mungkin Abu Dhabi ya, karena malam kan itu. Dan katanya ada perubahan-perubahan itu katanya juga. Dan malam jadi lebih dingin. Lebih dingin juga. Jadi ya mungkin harapan terakhir Mercedes mungkin ya di Abu Dhabi, kita lihat nanti. Jadi 20 lap pertama nanti pasti di Abu Dhabi itu Mercedes kedodoran, 30 lap selanjutnya dia menang karena kan balapannya sore masih agak panas. Ya, itu bisa jadi. Oke, ini seru banget Mas. Pokoknya saya kembali ke klasemen konstruktor. Ini 3 tim yang masih bisa berebut aja yang kita lihat. 3 tim ini masih bisa. Tapi yang di bawah yang seru lagi. Ini juga seru tengah. Dan bicara soal Perez, nanti Perez sudah disebutkan. Ini mungkin juga caranya Red Bull untuk menghindari supaya nggak digoreng terus 2 minggu ke depan. Langsung kemarin disampaikan bahwa pemegang saham akan memutuskan nasib Sergio Perez setelah Abu Dhabi. Sebentar, kenapa soal Perez ini berlarut? Apakah Perez ada di kubu yang kuat di internal? Karena ini kan sudah katanya udah pecah gitu kan. Betul. Saya kira dia punya ada kubu yang pro dia, ada kubu yang enggak mungkin. Ini kita tunggu nanti. Dan dia kan punya backingan sponsor kuat, Masuk. Jadi kalau mengeluarkan Perez itu kan sama dengan buang uang. Pasti ada pemegang saham yang bilang uang kok dibuang. Tapi sponsornya Perez juga bilang biarkan aja, nanti yang hilang waktu konstruktor saya ganti, itu juga kita nggak tahu juga. Jadi Perez, jadi teman-teman stop ngomongin soal Perez, baru akan diputuskan setelah musim berakhir. Bagus juga itu untuk stabilitas di Red Bull, karena Red Bull butuh Perez merasa tenang sekarang untuk mungkin dia sekarang Red Bull sekarang bisa fokus ke Perez gitu. Fokus bagaimana mengoptimalkan settingan mobil Perez, komponen untuk Perez, dan support segalanya untuk Perez. Ya, sebelum kita ngomongin Andretti, sebentar, satu lagi, apakah fair di mobilnya Red Bull itu memang antara Max sama Perez mobilnya sama, misalnya basicnya? Tinggal masing-masing harusnya 99% sama. Jadi tinggal perorangan yang mengembangkan begitu kan? Ya, setelan kecil-kecil karakter mobil mungkin bisa agak beda. Karena kalau di MotoGP kan katanya sensitif ya. Oh ini motornya Max, oh ini motornya siapa? Yang gitu. MotoGP kan agak beda karena peran pembalapnya jauh lebih besar. Dominan. Jadi kayak ukuran badan kan ngaruh. Kenapa Rossi top speed susah, karena Rossi orangnya tinggi. Iya, betul. Pedrosa orangnya kecil gitu. Itu sangat, kalau di MotoGP interaksi manusia dengan mesinnya kan orangnya bergerak kayak gini. Kalau ini kan enggak, ini kan setelan kecil-kecil yang. Ya, tapi kalau di MotoGP ternyata lebih manusiawi, orang-orang seperti saya dihargai walaupun kecil. Di sana kan ada Pedrosa, ternyata dihargai juga. Oke, kita ke Andretti, Ya, ke Andretti teman-teman, ini akhirnya ada titik terang tentang tim Andretti. Walaupun mungkin nanti namanya bukan Andretti, saya nggak tahu nanti negosiasinya seperti apa. Jadi tanda-tandanya ini kayaknya memang personal ya. Mungkin cara Michael Andretti itu anaknya Mario, ini Michael, ini Mario, dan mungkin caranya Michael ini agak menyinggung kurang ramah ke orang-orang di F1, mungkin terlalu kasar sehingga ditolak gitu. Tapi F1 sudah ngasih kode-kode bahwa tim ini tahun 2026 akan bergabung. Namanya yang mereka nyebutnya GM disetujui. Kita tahu bahwa Andretti ini kolaborasi dengan General Motor, which is produsen otomotif terbesar di Amerika, yang punya Chevrolet kayak gitu-gitu. Kemudian akan menggunakan brand Cadillac, jadi namanya Andretti Cadillac. Dan GM sudah bilang kita akan bikin mesin untuk 2028. Tidak cukup waktu untuk 2026, tapi untuk 2028 kita akan bikin mesin. Namanya apa tadi? Cadillac. Jadi GM-nya nggak nongol? Nggak nongol. GM itu kan kayak holdingnya. Bukan merek. Nongol ya? Bukan merek ya. General Motornya nggak nongol. Tapi F1 menyebutnya General Motor akan disetujui. Cuman yang kita nanti tanyakan apa status nama Andretti ini, karena semua investmentnya sekarang kan pakai nama Andretti. Mungkin nanti tetap, dan timnya nanti Andretti sebenarnya, cuman namanya apa gitu. Jadi ini di kebuntuan ini karena tersinggung tadi. Kayaknya begitu. Kayaknya masalah dijembatani oleh F1 dan General Motor. Jadi yang terjadi adalah Andretti Global, nama perusahaannya, nama PT Andretti Global itu, Michael Andretti sudah mundur sebagai CEO. Ini memang politis ya, karena diterima oleh. Betul, di F1. Jadi CEO-nya sekarang diganti oleh yang lain lagi, teman-teman bisa cari namanya.
kemudian lobby lagi kayaknya dan akhirnya berhasil. Tinggal nanti nama finalnya apa itu kita belum tahu. Dan itu akan terjadi 2026. Jadi cepat, kita dalam waktu dekat, dalam waktu musim ini selesai mungkin kita akan dalam waktu cepat akan tahu status nama timnya apa, seperti apa. Dan kita sudah dapat tahu bocoran-bocorannya karena medsos ini enak sekali ya. Tahu walaupun belum tentu benar juga ya. Ya, tapi kalau sana saya mungkin bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang enggak kayak gitu. Tapi nanti tim ini akan bergabung dan itu kabar baik, akan ada 11 tim di F1. Dari dulu banyak orang bilang F1 tetap butuh tim baru, dan kalau itu GM pasti bisa menambah value untuk F1 karena ini pabrikan. F1 kan krisis mesin lagi nih karena Renault mundur kan. Iya. Jadi kalau ada GM masuk kan ada penggantinya seperti itu. Tinggal nanti 2026, 2027 tim ini pakai mesin apa gitu. Kayaknya pakai Honda nanti. Pakai Honda. Karena Andretti dan GM di Amerika punya kolaborasi dengan Honda di IndyCar. Di IndyCar. Jadi ada nyambungnya lah kayak gitu. Ada nyambungnya. Jadi mungkin kita tunggu lagi update-nya seperti apa. Saya tetap berharap ada nama Andretti. Karena kalau itu terlalu nama pabrikan, itu juga sejarahnya juga kurang baik ya. Ingat dulu era ketika semua pabrikan di F1, ketika ekonomi nggak bagus, hilang semua. Akhirnya bergantung pada privateer lagi kan. Honda jadi Brown, BMW kembali jadi Sauber, seperti itu. Jadi kalau itu tetap ada nama Andretti, dan nama Andretti itu mainstream banget di Amerika teman-teman. Jadi nama Andretti itu sangat mainstream. Ya GM sangat mainstream, tapi nama Andretti itu Amerika banget. Gitu. Ya GM bukan hanya mainstream di Amerika, salah kamu. Jadi di sini ada bakmi GM. Maka kalau di Jakarta dulu, Surabaya belum ada bakmi GM, kalau ke Jakarta mau kemana? Ketemu pimpinan sama GM. Iya dulu kalau ke Jakarta cari bakmi GM. Iya kan, makanya itu. Nah ini bagus sekali, tapi yang jelas Asa mengingatkan kita juga yang tengah itu, kita kangen sama Hanui ya. Orang yang selalu datang menengok mobilnya. Kalau lagi ada masalah itu rasanya kalau udah tengok carat-carat balapan selanjutnya sudah ada solusi lah. Dan sekarang kita lihat bagaimana Red Bull tanpa dia tuh, ini memang kemenangan menarik kalau Asa tadi bilang. Ini kemenangannya Max lah ini. Timnya Max, tanda kutip timnya berantakan gitu sebenarnya. Timnya berantakan. Jadi ya sekali lagi kita tutup Mas Dewa ya. Kita tutup bahwa selamat kepada Max Verstappen, orang ke-6 yang jadi juara dunia F1 4 kali atau lebih. Pasti rasanya akan bisa lebih ya karena dia masih usia berapa? 28. Masih banyak waktu. Vettel 4 kali turut-turut seperti dia dulu. Alain Prost 4 kali bersama McLaren dan Williams. Kemudian Juan Manuel Fangio tahun 50-an ini bersama Mercedes, Lewis Hamilton 7 kali, Michael Schumacher 7 kali. Dan ini Max kita nggak tahu nanti bisa berapa kali karena limitnya masih jauh. Tapi nggak tahu timnya. Ya kalau dia balapan sampai umur 40 dia masih punya lebih dari 10 tahun ini. Jadi bisa pindah-pindah tim ya. Nah tahun depan dia masih pakai power unit Honda. 2026 kan sudah pakai Red Bull Powertrain by Ford kan kayak gitu. Jadi nah ini apakah tahun depan kesempatan terakhirnya, tapi anaknya Max kalaupun tahun depan misalnya dia nggak yakin dengan power unit buatan Red Bull sendiri, pasti di kontraknya ada klausul aku boleh pindah, dan Mercedes punya lowongan tahun 2026. Ya ini menarik sekali. Baik, sebelum kita tutup, mungkin saya tutup dengan pernyataan Zak Brown, katanya lu bisa menang karena mobilmu dominan gitu kan. Dan Max sudah menjawab ya, saya bisa menang lawan kamu bukan dengan mobil dominan karena kamu yang dominan bagong gitu. Saya dan Asa undur diri teman-teman, terima kasih. Kalau ada hal yang kurang berkenan mohon maaf, tapi silakan sekali lagi. Kemarin juga teman bilang udah debatnya bebas saja, debat jangan dibatasin. Ya silakan, tapi kita ini orang timur gitu kan. Ada caranya supaya kita tetap bisa menjadi keluarga besar yang menyintai Formula One. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Ini kan 2 minggu turut-turut ya. Qatar, setelah itu Abu Dhabi. Langsung 2 minggu turut-turut kan. Wah enak ini. Tanggal 8. Nggak ada Bahrain kan? Nggak ada. Takutnya divingnya terlalu banyak sana. Formula Timur Tengah segera tiba ya. Selamat ya untuk Persebaya ya. 3 poin kemarin. Mimpin klasemen tapi masih awal musim, masih seperti aduh ya. Pamali ya. Baik, sekali lagi terima kasih, kita doakan semuanya sehat, bisa nonton. Yang utama dari Persebaya saya tambahkan ini, walaupun ini balap, tapi kemarin terjadi sesuatu yang luar biasa ketika
teman-teman Jakmania, beribu-ribu Jakmania datang ke Surabaya, nonton di Gelora Bung Tomo, bernyanyi sahut-sahutan dengan bonek teman-teman pendukung Persebaya, dan luar biasa ademnya itu. Walaupun kadang-kadang ada nyala-nyala dikit, tapi nggak marah gitu ya. Nggak marah. Ya, ini adem banget. Jadi terima kasih, moga-moga itu jadi contoh untuk sepak bola klub-klub lain di Indonesia, dan untuk yang komen-komen di bawah. Makanya saya itu kan selalu positif. Saya sampai heran, apa sekolah saya yang salah dulu ya, kok nggak paham ya? Ya kalau saya gini, saya selalu buat di sosmed saya, selamat, terima kasih Timnas, terima kasih supporter. Kenapa? GBK itu outbound nasional, saya outbound kebangsaan. Iya kan? Luar biasa, kalau itu nggak dipertahankan eman kalau menurut saya loh. Oke, sekali lagi selamat untuk sepak bola Indonesia ya. Ikut senang.